Shalom. Hari ini kita memulai perjalanan kita di tahun 2024. Kita telah melewati tahun 2023 yang penuh dengan tantangan. Tahun yang ditandai resesi global, tahun dengan suhu cuaca yang ekstrim, dan situasi politik yang penuh gejolak. Lalu bagaimana kita memandang tahun 2024 di depan kita ini? Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat tahun 2024 ini dengan menaruh harapan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi dasar pengharapan kita? Kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 14 ayat 7-9 yang berkata demikian. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya lah ranting seperti semai. Mungkin Anda pernah melihat sebuah pohon yang habis ditebang. Sudah tidak ada lagi dahan-dahan dan daun-daunnya. Hanya tinggal sebuah tunggul yang sedikit mencuat di atas permukaan tanah. Kelihatannya pohon itu akan mati. Tetapi setelah beberapa waktu, ternyata tunggul yang tersisa itu menghasilkan tunas. Tunas itu lalu membesar dan menjadi sebuah pohon kembali. Ini adalah sebuah gambaran tentang pengharapan. Gambaran itu berasal dari alam semesta, sesuatu yang wajar dan terjadi setiap saat. Namun sebenarnya itu bukan hanya sebuah peristiwa alam. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Seperti Nabi Yesaya berkata, "Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia." Taruk adalah sebuah tunas yang muncul dari batang pohon. Taruk dari pangkal Isai adalah keturunan dari Isai, yaitu ayah dari Raja Daud. Nubuat dari Nabi Yesaya tersebut mempunyai makna bahwa seorang yang berasal dari keturunan Raja Daud akan muncul dan memerintah bangsa-bangsa. Dan nubuat itu digenapi di dalam diri Kristus Yesus yang merupakan sumber pengharapan bagi bangsa-bangsa. Di dalam surat Roma, Rasul Paulus membicarakan kembali nubuat Nabi Yesaya itu ketika dia berbicara tentang Kristus yang memberi pengharapan kepada bangsa-bangsa. Seperti dikatakannya. Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai telah terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Firman Tuhan menyatakan bahwa Kristus yang adalah Taruk dari pangkal Isai itu akan memerintah atas bangsa-bangsa dan akan menjadi sumber pengharapan bagi bangsa-bangsa. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Jadi, Kristus adalah pengharapan kita. Jalanilah tahun ini bersama dengan Kristus, maka kita akan selalu memiliki harapan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber pengharapan kami. Kami bersyukur jika Tuhan izinkan kami memasuki tahun 2024 ini. Kami mau melihat ke depan dengan penuh harapan,
karena Kristus adalah sumber pengharapan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat memulai tahun baru bersama dengan Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita.